Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, student. How are you today? I'm fine, thank you. And how was the holiday yesterday? Gimana liburannya kemarin? Sangat menyenangkan sekali di puncak suasana. Oh, habis dari puncak. Oh, nggak ada yang absen ya hari ini ya? Oh, nggak ada, masuk semua. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, materi hari ini yaitu describing things. Dalam bahasa Indonesia, describing itu mendeskripsikan. Atau biar lebih mudah dipahami, deskripsi itu menggambarkan sesuatu atau menjelaskan informasi tentang sesuatu. Nah, berikut ada kata-kata untuk menjelaskan dari bahan benda tersebut, seperti bahan tersebut menggunakan plastik seperti dan besi, iron, fiber, dan aluminium dan kulit. Nah, berikutnya ini sama seperti tadi. Ini sifatnya seperti soft itu lunak, fragile itu mudah pecah, useful itu berguna, dan masih banyak lagi. Nah, coba how does this bracelet look? Coba deskripsiin. Kalung digambar kayak gimana? It is beautiful. It is beautiful. It is look shiny. Boleh. Shiny, berkilau. It looks expensive. Ya. Nah, coba sekali lagi. Coba deskripsiin rumah yang ada di gambar. It looks cozy. It looks cozy, nyaman. It is simple. It is simple. It has a big yard. Iya. Nah, berikut ini ada salah satu contoh dari deskripsi teks. Nah, di sini terdapat dua paragraf, ya, ada dua struktur. Yang pertama di sini mengidentifikasi dari barang yang ingin dideskripsikan. Nah, menurut pemiliknya di sini dia baru saja mempunyai tas baru, dan warnanya itu merah dan abu-abu. Dan menurut pemiliknya dia suka membawanya ke sekolah dan terbuat dari bahan yang kuat. Nah, untuk paragraf kedua ini pemiliknya menjelaskan part-part apa, bagian-bagian apa aja yang terdapat di tas tersebut. Yang pertama ada kantong buat menyimpan uang dan menyimpan kartu perpustakaan. Dan bagian kedua itu bagian inti yang biasa digunakan untuk menyimpan buku dan tempat pensil. Dan yang ketiga itu buat, menurut pemiliknya, untuk menyimpan botol air. Nah, ini seperti yang tadi yang dijelaskan, struktur of description itu ada dua. Yang pertama itu mengidentifikasi, dan yang kedua itu mendeskripsikan. Description is a text which describe a particular person, seseorang, tempat, atau benda. Tempat juga bisa, orang mungkin bisa, seperti bagaimana wataknya atau rambutnya dan lain-lain. Nah, ini paragraf pertama yang seperti Bapak bilang, yang pertama mengidentifikasi, yang kedua mendeskripsikan.
The identification identifies the things to be described. Sedangkan mendeskripsikan menjelaskan tentang bagian, kualitas atau karakteristik jika membahas seseorang. Nah, selanjutnya untuk menanyakan kepemilikan bisa menggunakan pola seperti di sini. Nah, di sini ada contoh dua pola structure yang disebutnya tenses. Nah, yang pertama itu penggunaan whose. Whose noun ini yang pertama whose. Whose itu memiliki arti dalam Indonesia punya siapa. Nah, noun itu kata benda. Be itu contohnya seperti is, am, are, dan lain-lain, masih banyak lagi. Dan pronoun itu kata ganti. Dan untuk yang kedua, who ini memiliki arti siapa. Jadi di akhir kalimat di sini menggunakan belong to untuk menanyakan pemilikannya. Dan selanjutnya do or does dan subject dan belong to. Nah, contohnya, whose book is it? It is mine. Who does the book belong to? It is hers. Nah, di sini karena bukunya satu, jadi penggunaan do di sini harus menggunakan is dan menjadi does. Bisa dilihat contoh yang kedua, who do the books belong to? Karena booksnya di sini terdapat s yang artinya lebih dari satu, maka penggunaan do di sini harus tidak menggunakan does. Selanjutnya ada ini ada subject pronoun, possessive adjective, dan possessive pronoun. Seperti buat yang tadi, I menjadi my dan mine, we menjadi our and ours, you menjadi your and yours, dan seterusnya. Nah, contohnya ada 3. Yang pertama itu this is my book. Nah, penggunaan my di sini karena my benda yang ingin dijelaskannya karena ada di akhir kalimat, jadi penggunaan kepemilikannya menggunakan my. Akan berbeda jika benda yang ingin ditanyakan atau dijelaskan berada di awal kalimat atau menjadi subjek, kita harus menggunakan possessive pronoun seperti mine. This is my book. The book is mine. Dan selanjutnya, those are our books. Nah, karena di sini books menggunakan s yang tandanya lebih dari satu, di sini menggunakan are. Nah, those are ours. Ours itu punya kita. What book is that? That is hers. Nah, coba jawab pertanyaan ini. Whose book are those? Those are my books. Benar, those are my books. Nah, coba. What does the pencil belong to? It is hers. It is hers, betul. Nah, sampai di sini ada yang perlu dipertanyakan atau gimana? Ada huruf yang kesusahan? Oh, jika tidak ada pertanyaan, maka pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.